semakin di atas itu kan angin semakin kencang. Kalau kita jadi rumput itu tidak ada angin, semakin atas dan kencang. Itu juga pelajaran buat aku sebenarnya. Jadi bukan pelajaran buat Niki juga, itu pelajaran juga buat kita bahwa ya samalah jika kita lagi di atas, jika kita ini ya paling enggak kita harus waspada. Semakin kita di atas semakin banyak yang mengintai, semakin banyak yang pengen ke posisi kita, semakin banyak yang pengen menggantikan kita. Jadi dengan berbagai macam cara. Jadi menurut aku kita harus lebih waspada lagi. Jangan kalau kita di atas, kalau kita di atas semua orang pengen dekat. Padahal kita nggak tahu yang pengen dekat itu sebenarnya ada yang mau menjurangin kita. Tapi kalau kita lagi di dalam baru semua ketahuan. Oh ternyata lu jahat, lu jahat, lu jahat. Jadi itu pembelajaran buat kita. Apalagi kita ini kayak gua dulu kan pernah single parent. Dan Niki juga seorang single parent dan Niki seorang artis. Itu pembelajaran bukan buat Niki aja, buat kita, karena Niki viral, jadi banyak yang kita ambil pembelajaran di situ, Bang. Nggak baik juga kalau saya timpa-timpa lagi kan. Udahlah, ancaman hukuman dia berat bro, 20 tahun. Ya, kalau diponis 2/3 berarti 15, dijalani nanti 2/3, berarti berapa? 10 tahun kan, kasihan juga kan. Nggak sebentar itu. Saya berharap NM harus berani buka suara. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus NM versus Reza Gladys. Saya tidak pantas untuk menasihati Niki karena saya mantan musuh bebuyutannya Niki selama 6 tahun. Nggak mungkin saya mau ngasihkan petua karena saya ini musuh bukan temen, gitu loh. Jadi yang pasti ini adalah pembelajaran buat Niki, buat saya dan buat kita semua. Jika kita merasa semuanya gampang, kita jauh harus lebih hati-hati dan mawas diri. Karena yang menyanjung-nyanjung kita tidak sadar itulah yang bisa menjatuhkan kita. Justru lebih bagus kita ada musuh, kita lebih hati-hati. Tapi yang menjatuhkan kita sendiri adalah kan buktinya, maaf ya, circle-nya yang kelompok yang menjatuhkan ini kan rata-rata teman semua. Ada yang mantan teman, ada yang teman yayang-yayangan. Pokoknya itu circle-nya kan. Justru seorang Niki tidak sadar dengan circle-nya. Itu pembelajaran juga buat saya. Bahwa kita harus waspada di luar diri kita. Kita harus ada yang rahasia, harus ada yang dan kita jangan euforia. Euforia itu yang membahayakan, Mas. Kita merasa diri kita gimana, tapi di saat kita terpleset, kita tinggi, keplesetnya jatuh ke dalam, jauh. Kalau kita di bawah, kita nggak mungkin kepleset. Itu pembelajaran buat aku juga. Nah, persoalan berikutnya adalah meskipun sudah P21 artinya siap untuk disidangkan, tetapi saya dapat info tadi katanya Nikita Mirzani sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya kira ini barangkali hanya ya mungkin dalam beberapa hari saja, lalu kemudian nanti setelah dicek dia membaik ya diserahkan. Kalau kemudian hari ini dinyatakan sudah P21 dengan penetapan tanggal 28 Mei, lalu kemudian ada informasi bahwa salah satu tersangka sakit, ya ini juga ada muncul pertanyaan juga ya bagi kami ya. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Modus-modus seperti adanya gugatan dewan prestasi. Ya itu kan ini modus strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum. Itu biasa. Tetapi kami berharap dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys bahwa pihak aparat penegak hukum, ya baik penyidik Polda Metro Jaya maupun dari jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI, ya kami berharap agar tetap on the track ya. Asas legalitas kita ya terhadap konsepnya due process of law itu ya tetap diteruskan. Jangan nanti terpengaruh dengan adanya satu perbuatan-perbuatan abuse of power yang selama ini kami duga ada terjadi. Kondisi dari klinik kita gimana Kak? Bang? Apakah benar dipindahkan ke RS Polri dirawat? Ada apa nggak apa-apa.
Tadi keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya bang. Coba tanya tiga orang. Walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita major, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini anaknya juga berulang tahun, dia nggak bisa bersama anaknya. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya. Dan dia adalah, kita tahu, dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya sekuat-kuatnya Nikmir, akhirnya Nikmir hari ini lemah gitu ya. Ya puji Tuhan, syukur kalau memang dia berarti sudah sehat, sudah bisa dilimpahkan, ya kita juga bersyukur. Soalnya kita juga prihatin kalau sampai dia sakit-sakitan akibat daripada P21 ini sehingga tidak bisa dilimpahkan P21 tahap 2-nya, itu kan sangat disayangkan. Kita berharap supaya dia sehat terus ke depannya, dilimpahkan tahap 2-nya, masuk ke pengadilan dalam keadaan baik juga dalam persidangan, dan semoga sehatlah selalu. Itu doa kita juga buat Nikita Mirzani. Oh, udah sini. Kita aja ya. Tanya pakai sarung. Tadi beliau datang tuh sekitar jam 10.45, terus juga beliau didampingi oleh penasihat hukumnya gitu. Sejauh ini kooperatif? Yang bersangkutan saat ini masih kooperatif, ya kan. Beliau tadi datang juga tidak lama, sekitar 15 menit lah, cuma datang terus beliau tanda tangan oleh penyidik untuk wajib lapor, setelah itu langsung balik kanan. Kondisinya sih kita lihat sudah semakin membaik sih gitu. Kemarin terakhir juga pertama kali datang pakai sarung, sekarang udah pakai celana. Sudah pakai celana tadi, gitu. Tapi kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal menunggu perkembangan dari kejaksaan. Itu aja. Itu nanti dari kejaksaan, dari penyidik. Wajib lapor di dalam masa penangguhan penahanan ini memberikan satu dampak ataupun kebebasan dari seorang yang mendapatkan penangguhan penahanan, di mana seorang yang dapat mendapatkan penangguhan penahanan itu, yang pertama dia tidak boleh pergi keluar kota, dan handphone juga biasanya tidak boleh mati atau harus bisa dihubungi. 3 adalah wajib lapor selama 2 kali dalam 1 minggu misalnya, atau seminggu sekali. Itu bagaimana pihak penyidik dalam hal ini memberikan satu aturan penangguhan penahanannya. Dan apabila dia ada jadwal keluar kota, nah itu juga harus persetujuan daripada penyidik, karena dikhawatirkan kalau sampai nanti dia tidak memberikan informasi, ternyata penyidik melihat ini ada satu pergerakan ataupun pergi keluar kota, ini menjadi satu dampak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau sekarang kita lihat Ijong, kan tuduhan pidananya tuh di atas 5 tahun penjara, karena pasal ini dikenakan adalah pasal Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, di mana pasal ini ada pasal 435 subsidiar untuk pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Melihat hal ini bahwa ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda sebesar 5 miliar ya. Tapi dalam hal ini, karena ini ada bukan hanya satu orang di dalam proses pengembangan perkara ini, maka kita melihat bahwa apakah ya JF ini ya, atau Ijong ini, dia terlibat atau menjadi aktor intelektual atau hanya pemakai atau ikut serta. Nah ini kan biar polisi yang mengembangkan.